Penjelasan Reni Astuti Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, tentang laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ tahun anggaran 2021 Kota Surabaya yang disampaikan Wakil Wali Kota Armuji dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Kota Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Senin tanggal 14 Maret tahun 2022. Dari hasil rapat paripurna pada hari ini terkait dari laporan Wali Kota Surabaya untuk 2021, respon dari Dewan seperti apa, Ibu? Iya, jadi hari ini tadi jam 10-an ya, DPRD Kota Surabaya menjalankan rapat paripurna dengan salah satu agendanya adalah penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya tahun 2021. Jadi ini sebenarnya kegiatan yang sifatnya rutin setiap tahun, di mana pemerintah kota, ya, pemerintah daerah melaporkan ya kinerja pertanggungjawaban di tahun anggaran sebelumnya itu kepada DPRD. Ini sudah diatur di dalam Permendagri. Jadi ada Permendagri 18 2020. Jadi Permendagri 18 tahun 2020 itu menugaskan ya pemerintah daerah untuk membuat laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Jadi ada laporan itu ada dua. Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, kemudian ada laporan pertanggungjawaban kepala daerah LKPJ. Biasanya kita nyingkatnya LKPJ ya, yaitu laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah. Nah, ini yang tadi disampaikan ke DPRD. Kalau ini disampaikan nanti kepada pemerintahan di atasnya, ya, sampai kepada Kemendagri. Gitu. Lalu yang di sebagai mitra unsur, karena pemerintah kota dan DPRD itu sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, maka pemerintah kota punya kewajiban untuk menyampaikannya ke DPRD. Nah, tadi sudah disampaikan dan itu diatur di dalam Permendagri ini. Adapun kemudian DPRD juga diberi batasan waktu. Dari yang disampaikan LKPJ ini ke DPRD, ya, ke DPRD, maka DPRD itu punya waktu 30 hari ya, untuk kemudian menghasilkan rekomendasi. Rekomendasi ini nantinya pemerintah kota ya punya kewajiban untuk menindaklanjuti. Jadi ini diatur di dalam Permendagri 18 2020. Rekomendasi dari DPRD ya ke Pemkot untuk dilaksanakan ya, ada beberapa rekomendasi. Nah, rekomendasi ini oleh DPRD nanti akan dibahas oleh Pansus. Tadi pembentukan Pansus dilakukan ya dengan keanggotaan dari teman-teman yang ada di Komisi C. Nah, nanti teman-teman Komisi C mulai hari ini sudah bisa melakukan proses pembahasan dengan pemerintah kota untuk pemerintah kota memaparkan ini, kemudian untuk menghasilkan rekomendasi. Nah, saya ada beberapa catatan ya dari pengantar yang tadi disampaikan Wali Kota tadi disampaikan oleh Pak Wali, karena Pak Wali Kota ada izin ya tidak bisa hadir. Beliau tengah berduka, mertuanya wafat. Nah, jadi di sini Mas disampaikan ya tentang kinerja 2021. Itu menariknya begini. Jadi yang pertama adalah terkait dengan anggaran. Ya, terkait dengan anggaran. Di sini ada pendapatan, ya, ada belanja. Pemerintah Kota Surabaya pada aspek pendapatan itu lumayan capaiannya, yaitu 95,99%. Ini masa pandemi loh, ketika ada gempuran
varian Delta di bulan Juli lalu, kita masih mendapatkan capaian pendapatan itu 95,9. Itu anggaran 2021 ya? Anggaran 2021 di mana target pendapatan pada saat itu adalah sekitar 8,6 triliun. Nah, 95,99% ini pendapatan macam-macam ya, dari pendapatan transfer, dari PAD gitu ya. Memang untuk PAD kita kalau dibandingkan sebelum pandemi itu mengalami penurunan. PAD-nya itu sekitar 75. Ini kalau nggak salah sekitar 75% ya. Untuk yang lainnya memang tinggi, 77 malah, 77,21%. Jadi pendapatan kita itu tercapai 95,99%. Dari PAD memberikan kontribusi 77,21%. Kita bisa memaklumi di sini karena hotel agak sepi turun, restoran gitu ya. Itu kan yang menyumbang PAD kita, termasuk situ parkir dan sebagainya. Nah, kemudian di belanja, kita di belanja kemarin capaiannya itu 87,6%. Nah, belanja ini yang paling rendah ya. Paling rendah itu kemarin adalah di belanja modal. Di belanja modal kita hanya di angka 72,93%. Makanya kenapa di 2021 untuk pembangunan yang besar ya, yang besar itu tidak begitu terlihat ya, untuk infrastruktur gitu ya, beda dengan sebelum-sebelumnya yang bangun sekolah, perbaikan kantor pemerintahan itu di sebelum pandemi itu sangat tinggi, sangat intens. Kemudian juga untuk sarana prasarana utilitas yang lain itu juga tinggi. Di 2021 relatif memang belanja modal lebih digunakan untuk hal-hal yang sifatnya prioritas untuk pembangunan di tingkat lingkungan ya, ada beberapa walaupun ada juga yang mengalami penundaan. Itu secara anggaran. Nah, ini udah agak jelas ya Mas ya. Kita lanjut di aspek yang lain ya. Secara penganggaran seperti ini, saya bisa mengatakan bahwa performa realisasi anggaran di 2021 itu relatif bisa dikatakan baik. Karena kita tidak terlalu jadi performa kita itu masih tidak terlalu terkontraksi. Walaupun terkontraksi itu masih bisa dikatakan itu cukup aman ya, jadi keuangan kita di 2021 bisa dikatakan relatif aman, walaupun memang ada beberapa pembangunan yang belum bisa terlaksana. Nah, kemudian ada 3 hal yang dilaporkan di sini di dokumen LKPJ ini. Itu ada satu di aspek kesejahteraan kesejahteraan masyarakat ya. Kemudian di kedua adalah di aspek pelayanan umum ya. Aspek pelayanan umum. Kemudian ada aspek daya saing daerah. Jadi pengantar yang tadi disampaikan oleh pemerintah kota itu diantaranya adalah 3 hal ini, di samping terkait dengan anggaran. Nah, di aspek kesejahteraan masyarakat itu di sini dijelaskan Mas terkait dengan angka tingkat pengangguran TPT. Tingkat pengangguran terbuka dijelaskan di sini, kemudian indeks Gini ya, ketimpangan, kemudian juga angka kemiskinan ya, itu disampaikan di sini. Kalau saya melihat catatan saya adalah bahwa betul TPT kita menurun sedikit ya, menurunnya sedikit dari 9,79 ke 9,68. Kemudian ada indikator ketertiban dan ketentraman kota itu kita tinggi. Jadi Surabaya relatif di masa pandemi itu kondisinya tertib, aman gitu ya, kalaupun ada kejadian-kejadian masih bisa diatasi. Kemudian indeks Gini kita itu penurunan. Jadi ketimpangan ekonomi ya itu relatif menurun Mas. Ini sebenarnya angkanya cukup angka positif. Nah,
Yang naik itu adalah angka kemiskinan. Jadi angka kemiskinan itu ada kenaikan lumayan ya, lumayan kecil sih sebenarnya. Karena apa? Karena garis kemiskinannya itu memang naik. Jadi angka kemiskinan itu kan dihitung dari garis kemiskinan. Karena garis kemiskinannya naik di Surabaya, angka kemiskinan di 2021 jika dibanding 2020 itu masih bisa dikatakan cukup besar ya. Tapi kalau relatif di Jawa Timur sebenarnya kita masih tidak paling parah, enggak. Ya, relatif kita masih di angka yang bisa dikatakan cukup baik. Walaupun itu dampak dari pandemi itu. Iya, apalagi dampak dari pandemi. Ya, karena kondisi pandemi yang seperti itu, angka kemiskinan mencapai 5,2 angka kemiskinan ya. Angka kemiskinan itu 5,23%. Sedikit mengalami peningkatan dibanding tahun 2020. Ya. Seperti itu. Nah, kalau secara jumlah, nah ini yang saya memberikan catatan, walaupun angka kemiskinan kita itu masih di angka 5,23%, bisa dikatakan tergolong rendah sebenarnya. Tapi ini kalau dibuat angka, itu adalah 152.490 jiwa. Nah, ini yang saya kira menjadi perhatian kita. Ini harus menjadi perhatian kita. Ketika kemudian 152.490 ini harus pemerintah kota harus tahu ini siapa. Kemudian dia ada di mana. Ini. Karena apa? Karena pemerintah kota punya 3 pilar dalam kesejahteraan, aspek kesejahteraan rakyat ini, yaitu adalah pemerataan kesempatan kerja, kemudian pemerataan, kemudian penciptaan, ini pemerataan, kemudian penciptaan diciptakan kerja, kemudian yang selanjutnya adalah bantuan. Nah, ini 3 pilar dalam aspek kesejahteraan masyarakat. Kalau misalkan ini tidak mengetahui ini siapa dan di mana, dan juga digabungkan dengan data MPR kita yang ada di dinas sosial ya, yang mencapai ratusan ribu ya, jauh lebih besar dari ini ya, itu harus diketahui siapa dan ada di mana, sehingga intervensi 3 pilar pemerataan kerja, penciptaan kerja. Nah, di 2021 ini wali kota, pemerintah kota tengah menyiapkan padat karya, kemudian menyiapkan terkait dengan kebangkitan UMKM, pemberdayaan UMKM. Saya kira itu suatu hal yang kita harapkan nanti benar-benar bisa mengentaskan ini dan mengentaskan yang di MPR ini. Ini juga harus disesuaikan pendataan ini, ya, siapa, ada di mana, kemudian dilakukan langkah ini. Ini untuk aspek kesejahteraan masyarakat. Kemudian di aspek pelayanan umum ini relatif baik ya. Ada indeks tentang kesehatan lingkungan, kemudian ada indeks tentang presentasi luas kawasan kumuh, indeks reformasi birokrasi, yang relatif semuanya memberikan angka-angka indikator yang membaik. Cuma saya memberikan catatan terkait dengan indeks presentasi luas kawasan pemukiman kumuh. Di sini dikatakan 0%. Ya, jadi indeks presentasi luas kawasan pemukiman kumuh di Surabaya itu dikatakan di dokumen ini itu 0%. Nah, sementara kalau kita mengetahui fakta-fakta di Surabaya masih ada wilayah-wilayah yang kumuh. Nah, ini indikatornya yang seperti apa? Gitu. 0% ini menggunakan indikator yang mana? Harapan kita adalah indikator pada ukuran-ukuran kuantitatif, yaitu setidaknya tidak jauh berbeda dengan fakta-fakta yang bersifat kualitatif. Itu yang saya kira menjadi catatan terkait dengan pelayanan umum, ya, terkait dengan indeks kumuh ya, pemukiman kumuh yang 0%. Ini indikatornya harus diperjelas. Ini masih awalan ya. Kemudian indeks daya saing daerah di sini juga membaik ya secara umum. Terkait dengan saya memberikan apresiasi pada indeks budaya lokal
Jadi terkait dengan kepedulian dan kegiatan masyarakat untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan itu tinggi Mas di sini Mas. Ya, kita memiliki kenaikan ya mencapai 89 ya, budaya lokal. Ini indeks 89,67. Sebelumnya itu 70,73. Ini di tahun 2017. Ini agak 3 tahunan masih munculnya. Ini 2004 tahunan ya. Ini saya kira kita cukup bangga, bersyukur masyarakat Kota Surabaya memiliki kepedulian ya terhadap nilai-nilai kebangsaan ya. Kemudian juga terkait dengan budaya lokal yang ada di Surabaya. Nah, yang paling saya apresiasi adalah pada indeks pertumbuhan ekonomi. Jadi indeks pertumbuhan ekonomi kita ya itu kenaikannya tuh 9,14%. Dari kita pertumbuhan ekonomi ketika pandemi itu kita ada di minus ya 4,8. Kemudian sekarang kita naik ke 4,29. Ini ya. 4, Kenaikan di tahun berapa itu, Bu? kenaikan dari 2021 ya 2020 maaf ke 2021 jadi naik Mas kita ini 2021 ini naik gini naik kan ini kalau rentang ini kita hitung min 4,85 ke 4,29 itu 9,14 ini saya kira sesuatu yang perlu kita apresiasi ya kenaikan di indeks pertumbuhan ekonomi. Hanya saja yang perlu menjadi perhatian lagi adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat 9,14%. Di sisi lain kita masih ada problem kemiskinan yang naik walaupun sedikit ya. Dan kemudian pengangguran yang turun tapi masih dikatakan pengangguran masih cukup tinggi. Nah, saya kira ini menjadi sesuatu yang bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi ini bisa berdampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ini saya kira yang harus diperhatikan, dievaluasi, ya, dilihat sampai kemudian ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan di 2022 ini. Yang terakhir adalah sudah selesai. Nah, ini di dalam penyampaiannya yang dokumen yang ditandatangani wali kota ini. Tadi yang dibacakan oleh Pak Wali adalah menyampaikan begini, selanjutnya saya menyerahkan sepenuhnya penilaian laporan keterangan pertanggungjawaban wali kota tahun 2021 ini kepada Dewan yang terhormat. Saya berharap adanya pencermatan, masukan, saran dan rekomendasi sebagai bentuk check and balance DPRD kepada kepala daerah yang mencerminkan mitra sejajar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang telah berjalan harmonis seiring dan sejalan dalam proses pembangunan daerah secara menyeluruh di Kota Surabaya. Oleh karena itu, saat ini DPRD atas keputusan DPRD Kota Surabaya tadi sudah memberikan tugas kepada teman-teman yang ada di Komisi C untuk membahas, nanti dokumennya tebal, ya, teman-teman bisa mengundang OPD-OPD terkait untuk kemudian akan menghasilkan 30 hari sejak hari ini, ya, itu hari efektif. Itu menghasilkan rekomendasi yang rekomendasi itu nanti akan diparipurnakan pada rapat paripurna dan kemudian menjadi masukan buat teman-teman pemerintah kota untuk melakukan perbaikan program kegiatan yang bisa diperbaiki di 2022 ini ya atau nanti yang di dalam proses perencanaan untuk 2023. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Surabaya terkait dengan LKPJ ini. Mungkin saya kira demikian. Apakah ada yang masih kurang jelas? Bu, kalau menurut Bu Reni sendiri setelah menerima dari LKPJ itu yang nggak sesuai dengan pendapat Bu Reni mengenai aspek itu Gimana aspeknya? cuma aspek yang kedua Bu ya, pelayanan umum ya Bu ya, karena di situ masih
pemukiman kemiskinan, pemukiman 0% itu tadi ya? Ya, sebenarnya saya memberikan catatan kepada semuanya. Pada aspek kesejahteraan masyarakat adalah masih kita harus memperhatikan pada 152.490 jiwa orang yang masih dikatakan berada di bawah garis kemiskinan. Ini harus dilihat juga pada kita memiliki data MBR yang ada di pemerintah kota. Data yang ada di BPS ini adalah bisa kita jadikan sebagai dashboard. Ini loh, kita masih punya problem seperti ini. Kemudian secara detail kita sudah punya data sendiri, yaitu data MBR. Datanya yang ada di dinas sosial. Saya berharap kita jangan memperlakukan MBR itu semuanya sama. Tapi MBR ini harus ada desilnya. Ya, ada desil 1, desil 2. Desil 1 itu MBR yang sangat tidak mampu. Desil 2 itu mungkin yang di atasnya agak ringan. Desil 3 begitu. Sehingga perlakuan kepada MBR tidak semuanya sama. Semestinya seperti itu. Ini yang saya kira bisa dilakukan perbaikan terkait dengan intervensi kepada masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang mampu. Itu yang menjadi poin di kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian harapannya nanti tingkat pengangguran terbuka kita turunnya bisa signifikan. Seperti itu. Kemudian ketimpangan itu juga akan semakin rapat, ya, tidak semakin renggang. Sekarang sudah ada perbaikan walaupun masih sedikit. Kemudian yang pelayanan umum di wilayah di indeks kawasan pemukiman kumuh. Itu yang menurut saya 0% ini harus, bukan berarti kemudian kita merasa udah tidak ada kawasan kumuh di Kota Surabaya, karena faktanya kita lihat masih beberapa. Ada kasus kemarin yang dibahas ditemukan ada sampah yang menggunung, ya seperti itu kan juga wilayah yang bisa dikatakan apakah itu masuk indikator pemukiman kumuh? Enggak gitu. Kemudian kalau saya ketika reses di wilayah mana yang Tambak Lumpang, ya di sana juga tidak ada TPS, kemudian perlu untuk diintervensi. Nah, ini yang indikatornya harus jangan sampai kita sudah merasakan ada indeks kawasan pemukiman kumuh itu 0%, kemudian berarti sudah nggak ada nih persoalan pemukiman. Nah, ini yang saya kira harus menjadi perhatian, ya. Kemudian yang ketiga, untuk indeks daya saing daerah memang saya lebih banyak memberikan apresiasi, utamanya pada pertumbuhan ekonomi. Bahwa Surabaya bisa dikatakan berhasil bangkit dari pandemi, walaupun pandemi belum selesai, tetapi pertumbuhan ekonomi kita sangat signifikan dan saat ini di 4,29 ini kita di atasnya pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional dan di tingkat provinsi yang masih di angka kalau nggak salah sekitar 3,7 sekian. Nah, artinya Surabaya bisa menjadi kota yang katakanlah berhasil, ya, pada upaya pemulihan ekonomi. Ini yang kemudian menjadi catatannya adalah bagaimana kenaikan signifikan pertumbuhan ekonomi ini bisa berdampak kepada aspek kesejahteraan masyarakat. Nah, ini saya kira yang harus dilingkan, supaya berpengaruh gitu secara signifikan, sehingga kemudian kita bisa menurunkan 5,23% ini. Bisa turun. Nah, kalau sampai kita bisa di bawah 4 itu luar biasa. Moga-moga saja bisa kemudian TPT kita yang 9,79 ini bisa kembali sebelum pandemi. Kita dulu di sekitar 5,76 sebelum pandemi. Kemudian naik ketika pandemi, tingkat pengangguran terbuka hampir naik 80% di 9,79. Sekarang turun sedikit 9,68. Tapi kalau sebelum pandemi ini, kalau setahu saya, seingat saya ini adalah 5,76. Ini di 2019. Nah, ini kan kita masih punya PR ini. Gitu. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ini hanya prolog di awal merespon dari apa yang tadi disampaikan, karena saya tadi juga hadir di rapat paripurna menemani Pak pimpinan Dewan ketika memimpin rapat tadi, ya. Saya kira itu semoga bermanfaat untuk semuanya. Kami persilahkan juga kepada masyarakat warga kota untuk memberikan saran masukan, dan saya yakin teman-teman pansus nanti juga akan mendengar, ya, menerima saran masukan kondisi fakta-fakta di lapangan, karena kita tentu tidak cukup hanya melihat dokumen ini saja dan dokumen tampilan yang tebal itu.
Apalagi wali kota juga menyampaikan bahwa dipersilahkan kepada teman-teman dewan untuk memberikan masukan, saran, rekomendasi sebagai bentuk checks and balance dengan pemerintah Kota Surabaya. Demikian, terima kasih Mas-Masan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitakan oleh Nur Afni, reporter Bambang Lensa Parlemen.